Halo, apa kabar? Balik lagi di Said Kitchen. Hari ini aku lagi mau berbagi 4 resep spesial buat Ramadan. Ini cocok banget buat menu berbuka ataupun sahur ya. Nah, ini namanya sop janda ya. Ini pedas, gurih, enak banget pokoknya, seger. Nah, pertama di sini aku udah siapkan, aku pakainya balungan sapi atau dengkul sapi yang ada dagingnya, yang ada uratnya, kemudian sama tetelan. Ini aku udah cuci bersih. Selanjutnya untuk bumbu halusnya aku pakai bawang merah, bawang putih, terus jahe. Kemudian aku pakai pala. Nah, ini pala bikin enak si sup dagingnya. Selanjutnya di sini aku mau ulek aja si bumbu yang ada di cobeknya. Nah, ini uleknya ulek kasar aja ya. Nah, untuk aromatiknya biasa pakai kayu manis, kapulaga, cengkeh. Kemudian aku pakai 1 buah tomat hijau. Nah, ini aku mau potong-potong dulu tomat hijaunya. Nah, biar seger ya, makin seger pakai tomat hijau. Untuk selanjutnya kita sisihkan dulu bahan yang tadi. Aku mau tambahin biar pedes nih. Aku pakai 10 biji cabai rawit hijau. Selanjutnya di sini aku mau ulek kasar aja kayak gini ya. Nah, ini kayak gini udah cukup. Karena sop janda itu identik dengan pedas, cabai hijau, terus cabai hijaunya tuh yang bijian atau kayak utuh gitu. Aku pakai juga 15. Untuk sayurnya ini pakai wortel aja ya. Ini di sop janda sendiri itu pakainya cuma wortel, nggak ada kentang, nggak ada kol gitu. Nah, ini tinggal dipotong-potong aja. Selanjutnya aku juga pakai 3 lembar daun jeruk biar wangi. Untuk bawang daunnya di sini aku pakai 1 batang daun, kemudian dipotong-potong aja kayak gini ya. Ini simple banget cara buatnya. Tapi hasilnya pedas, gurih, seger. Enak banget kalau dimakan pas berbuka puasa ya. Untuk selanjutnya aku mau panasin sekitar 2 sendok makan minyak goreng. Kalau udah panas ditumis sama si aromatiknya dimasukin ya. Nah, ini daun jeruk, kayu manis, kapulaganya dimasukin barengan sama tumisan yang tadi udah diulek. Nah, ini tambahin juga bawang daun biar nambah sedap si tumisannya. Tumis sampai harum. Nah, kayak gini udah warna kecoklatan. Selanjutnya tambahin 2 liter air. Nah, ini pakainya air panas. Kenapa air panas? Biar cepat mendidih ya. Jadi kalian harus siapkan dulu air panas. Nah, tinggal digejosin ke bumbu yang udah ditumis tadi. Tinggal dimasukin aja si balungan dan tetelan gajinya. Ini serius, ini lama banget. Aku rebus sekitar 2 jam kurang lebih. Karena di dengkulnya itu kan gak cuma dagingnya, ada urat-uratnya. Terus si tetelannya tuh agak keras. Kalau kalian ada presto, aku rekomendasiin pakai presto biar cepet aja ya. Nah, kemudian ini masak aja sampai dia lembut, sampai dia empuk gitu. Nah, kalau udah berubah warna kayak gini, ini udah mateng. Yang aku bilang aku masak kurang lebih 2 jam. Nah, kalau udah kayak gini nih dimasukin si cabai hijau yang diulek sama yang bijiannya. Nah, selanjutnya diaduk aja sebentar kayak gini. Ini kuahnya tuh agak sedikit butek tapi ini yang bikin enak. Nah, masukin aja juga sayur wortelnya. Selanjutnya daun bawang juga dimasukin. Dan tunggu sampai wortelnya agak empuk. Udah siap disaji. Ini simple banget ya. Nanti aku tulis resepnya biasa di kolom deskripsi. Nah, untuk bumbu penyedapnya biasa aku cuma pakai garam sama lada. Kemudian pakai gula. Kalau bapak itu di rumah dia tuh cuma pakai garam kalau buat sup kaki kambing karena udah gurih kan kaki kambingnya tuh. Kalau di sini aku lebih bervariasi karena buat di resep juga ya. Jadi biar ada gurih, ada manisnya. Biar lengkap. Kemudian ini masak aja sekitar 5 sampai 10 menit kalau si wortelnya udah masuk.
karena si dengkulnya kan udah mateng. Nah ini sumsumnya ini enak banget. Nah kalau kalian tanya gimana cara makannya itu pakai pisau. Jadi di sayat-sayat dulu, angkat dulu si dengkulnya, kemudian disayat-sayat, kemudian itu nanti ngelupas sendiri. Nah aku tambahin juga ini kaldu jamur sama MSG ya, karena daging sapi di sini kurang gurih, beda sama yang di Indonesia tuh gurih banget. Nah ini ditunggu aja dan diaduk sebentar. Ini wangi banget, pedasnya nusuk. Nah ini jangan lupa potongan tomat hijau biar nambah seger ya. Serius, apalagi kalau pulang kerja tuh bulan puasa, pas nyampe rumah dimasakin ini kan makin menggebu-gebu kalau makan tuh. Nah ini kayak gini. Aku ngiler guys, pas edit ini tuh aku ngiler banget. Kalau perbahanannya udah lembut, warnanya lembut, terus si cabenya udah berubah warna kayak gini, tinggal dikoreksi rasa. Kalau kurang asin, kalau kurang gurih tinggal ditambahin ya. Nah ini taburin sama daun bawang plus bawang gorengnya, jadi biar lebih enak dan kayak di resto-resto sop janda. Oke, see you next video and happy cooking. Nah untuk resep yang kedua di sini aku mau buat nasi goreng spesial. Ini simple, enak, tentunya sangat mengenyangkan ya. Jadi ini cocok banget buat sahur. Nah di sini aku udah siapkan bahannya nih buat 2 porsi. Ini aku udah keep di freezer, jadi ini biasa nasi dingin ya. Kemudian untuk perbumbuannya di sini aku udah siapkan bawang merah. Bisa kalian pakai bawang bombay juga. Nah ini yang besar ya bawang merahnya, jadi dipotong dadu aja kayak gini, jangan dipotong kecil-kecil. Nah selanjutnya di sini aku udah siapkan 5 cabai rawit yang pedas ya, yang hijau tapi pedas. Gak lengkap kalau nasi goreng tuh nggak pedas tuh nggak enak kataku sih. Nah ini dipotong-potong aja kayak gini, agak besaran. Nah selanjutnya sini aku pakai paprika merah. Ini aku pakai 1/4 buah aja. Ini buat pewarna aja ya, biar nambah menarik. Nah ini sama potongannya kayak bawang sama kayak cabai tadi, potongannya jadi selaras gitu. Nah kalau udah kayak gini, di sini aku pakai sayur wortel. Nah ini aku pakai yang kecil aja. Kemudian dipotong dadu juga ya, samain. Pokoknya ukurannya disamain aja biar cakep nanti. Nah ini kayak gini. Nah kalau udah beres dipotong si wortelnya. Kayak ini simple banget pokoknya. Kita sisihkan, ini nggak usah dicuci lagi karena udah dicuci ya si wortelnya. Nah ini udah beres. Kemudian di sini aku pakai timun. Nah ini timunnya aku pakai setengah aja. Kemudian di sini aku pakai cuma bagian si kulit kerasnya ya. Jadi si bijinya aku mau buang gitu. Nah ini dipotong aja kayak gini. Samain ya potongannya. Nah ini udah beres. Selanjutnya di sini untuk proteinnya sendiri aku pakai 2 butir telur ayam. Nah udah simple banget bumbunya ini. Nah ini jadi perbahanannya segini aja ya. Jadi cukup. Jadi berwarna banget pokoknya. Nah di sini aku udah panaskan teflon atau wajan, kemudian di sini aku panasin minyak sekitar 3 sendok makan kurang lebih. Kalau kurang ditambahin ya. Nah selanjutnya di sini aku mau orek-orek si telurnya ya. Nah ini telurnya udah aku keluarin dari cangkangnya. Terus kemudian di sini aku orak-arik aja kayak gini ya. Nah ini minyaknya nggak apa-apa, nggak kebanyakan kok. Jadi tenang aja karena porsinya nasinya banyak juga. Nah ini kayak ini diorak-orek aja ya. Nah kalau udah kayak gini dimasukin si nasinya ya. Kalau udah berbentuk kayak gini dimasukin si nasinya, ditumplokin aja kayak gini. Nah ini kayak gini karena dimasukin kulkas jadi dia agak keras. Nah jadi banyak kan. Nah ini buat 2 porsi ini cukup banget buat sarapan, buat makan malam ini cocok banget pokoknya. Nah diaduk-aduk aja sampai semuanya tercampur merata kayak gini. Nah ini tekan-tekan aja. Nah ini kalau udah tercampur kayak gini, di sini aku mau seasoning dulu.
Nah, aku sisanya pakai 2 sendok makan kecap asin kurang lebih. Kemudian di sini aku pakai garam sama MSG. Kalau kalian ada kaldu ayam boleh ya. Nah, di sini aku pakai merica hitam, merica bubuk. Nah, kemudian diaduk aja kayak gini. Udah simple aja sih perbumbuannya kayak gini. Kalau kalian mau pakai minyak wijen, nggak apa-apa, silakan biar tambah wangi. Tapi ini aja udah wangi banget, udah enak banget. Nah, simple banget pokoknya sih perbumbuannya. Nah, ini diaduk-aduk aja sampai tercampur merata. Nah, selanjutnya ditambahkan si bawang merah, terus cabai rawit yang udah dipotong, paprikanya juga. Kemudian si wortel sama si timunnya. Ini unik banget pokoknya resepnya. Nah, selanjutnya diaduk-aduk aja dan dimasak sebentar sekitar 3 sampai 5 menitan. Udah itu aja sampai si sayurnya layu. Udah, jadi nggak usah terlalu overcook ya. Jadi lebih pas makan tuh ada crunchy-crunchy-nya kayak makan nasi goreng plus lalapannya langsung, jadi lebih enak, lebih praktis. Nah, ini kayak gini diaduk-aduk aja dan dimasak ya. Nah, kalau kalian mau tambahkan kecap karena mungkin keluarganya suka nasi goreng yang kecap atau polosan, jadi silahkan ya, sesuaiin aja seleranya. Nah, ini kayak gini diaduk-aduk aja, ini hasilnya maur banget. Nah, kalian jangan takut sih bawangnya bau mentah ya, karena di acar pun bawangnya mentah tuh masih kecium. Tapi di sini nggak sama sekali, jadi lebih enak, lebih manis. Si bawang merahnya tuh lebih manis dari wortel, dari timun, terus pakai paprika. Paprika tuh nggak apa namanya, nggak pedas, jadi kalian boleh tambahin ya. Boleh pakai yang hijau juga kalau ada, yang kuning. Jadi silahkan sesuaiin aja apa yang ada di rumah ya. Nah, ini kayak gini tinggal dikoreksi rasa dan siap buat disajiin ya. Ini serius, kalau yang buat bekal kerja ini enak banget sih. Udah komplit ya, ada sayur, ada proteinnya juga. Nah, ini tinggal disajiin aja kayak gini di piring ya. See you next video. Nah, selain bihun goreng itu dimasak polosan atau dimasak kecap, dimasak bumbu merah pakai ayam suwir, ini enak banget. Ini cocok banget buat sarapan ataupun nanti menu pas lebaran ya. Ini beda dari yang lain bihun gorengnya. Jadi simak resepnya. Nah, untuk pertama di sini aku udah siapkan bihun yang udah aku gejos atau udah pakai air panas ya biar dia lembut. Kemudian nanti aku gunting-gunting. Selanjutnya di sini aku pakai setengah dada ayam yang udah aku suwir. Nah, ini bahan utamanya ini bihun sama dada ayam. Untuk bumbu halusnya di sini pakai 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kemudian cabai yang pedasnya 5 biji. Kemudian cabai yang besarnya juga pakai air sekitar 3 sendok makan, halusin di blender. Nah, kalau udah halus kayak gini, ini udah siap buat ditumis. Untuk selanjutnya aku pakai 2 batang daun bawang atau bawang pre, ini dipotong aja sekitar 1 ruas jari. Tak lengkap kalau bihun goreng tuh nggak ada sayur. Nah, aku pakai cesim, ini 3 lembar, ini yang besar-besar. Kemudian dipotong aja sesuai sama selera kalian. Kalau kalian adanya pakcoy atau kembang kol ataupun kayak kolnya, silahkan ya disesuaikan aja sama yang ada di rumah. Selanjutnya di sini aku mau panasin 50 ml minyak goreng, ini nggak kebanyakan. Selanjutnya untuk pertama tumis irisan bawang merah. Nah, ini bawang merah dari 3 siung, tumis sampai dia wangi dulu. Selanjutnya kalau udah wangi si bawang merahnya, ini dimasukin si bumbu yang udah dihalusin tadi. Ini tinggal dimasak aja bumbunya sampai pecah minyak ya, sampai nggak bau langu, karena cabai merah atau yang besar tuh dia sedikit bau langu. Nah, ini biar nggak langu masaknya harus bener, jadi harus bener-bener tanak.
Kalau si bumbunya udah pecah minyak kayak gini, dimasukin aja 2 lembar daun jeruk biar nambah wangi ya. Jadi di sini aku pakai bumbu ayam suwir ya. Ayam suwir udah aku share dulu, mungkin lama-lama banget. Nah, kalau pecah minyak tuh kayak gini. Kemudian dikasih 2 sendok saus tomat. Kemudian saus tiramnya cuma 1 sendok makan. Kemudian garam. Kaldu ayam bubuk jangan lupa. Kemudian ini lada bubuk. Nah, selanjutnya tinggal diaduk-aduk aja sampai tercampur merata ya. Kalau sudah tercampur merata si bumbunya, kemudian udah tanak bumbunya juga, dimasukin si ayam yang udah disuirnya. Nah, dimasukin aja kayak gini. Dan masak dia sebentar, sekitar 1-2 menitan, biar si bumbunya juga meresap ke daging ayam suwir. Kalau udah dirasa udah meresap si bumbunya, masukin si bihun yang udah dipotong-potongnya. Kenapa dipotong-potong? Biar ngaduknya gak pabelit, biar dia bear kayak gini ya, jadi nggak kusut kayak gitu. Intinya biar memudahkan cara mengaduk-aduknya kayak gini. Nah, ini diaduk-aduk aja sampai tercampur si bumbu sama bihunnya. Untuk selanjutnya dimasukin si sayur sawinya sama daun bawang yang tadi udah dipotong. Kemudian diaduk sampai si sayurnya ini layu. Ini sekitar 7-10 menitan ya. Ini pakainya apinya lumayan agak besar, jadi biar cepet gitu. Nah, diaduk-aduk aja terus. Nah, ini perlahan aja sampai si sayurnya sedikit layu ya. Aku paling suka sayur di bihun ini kayak masih crunchy gitu. Nah, kalau untuk jangka panjang kayak buat lebaran ataupun dijual, pakainya kayak sayur kol ya daripada sayur ini, karena sayur ini tuh banyak airnya. Jadi mending pakai sayur kol aja biar dia tahan lama. Atau kalau di rumah, kalau hari raya, ibu tuh nggak pakai kol karena cepat basi kalau pakai sayur. Jadi bihunnya aja tok. Nah, ini udah mateng, udah dikoreksi rasa, jadi tinggal dipindahin ke piring saji. Ini selain caranya mudah, bahannya juga gampang dijumpai ya di sekitar atau di rumah. Tumis buncis dan bakso ini emang sangat enak, terus ekonomis, bahannya sangat mudah didapat, dan cara masaknya itu yang gak ribet ya. Terus si buncisnya masih crunchy tapi udah matang. Nah, pertama di sini aku udah siapkan 120 gram ini kacang buncis. Selanjutnya di sini aku mau potong serong, tapi potong serongnya kecil-kecil kayak gini ya, biar dia cepat matangnya. Nah, untuk pemotongan buncisnya sendiri sesuaiin aja ya. Kalau lagi males pasti dipotongnya besar-besar gitu. Kalau buncisnya udah diiris semua, di sini aku mau cuci sampai bersih ya. Kalau kalian gak ada buncis, boleh pakai kacang koro ataupun kacang panjang. Untuk baksonya sendiri di sini aku pakai 6 buah bakso. Ini aku pakai bakso ayam ya. Selanjutnya di sini aku mau potong aja jadi beberapa bagian biar dia cepat matang ya. Kalau baksonya udah beres dipotong, kita ke proses selanjutnya. Untuk bahan bumbunya aku pakai bawang merah, ini lumayan agak besar ya. Nah, kalau kalian pakainya yang kecil itu pakai sekitar 3 atau sampai 5 siungan. Selanjutnya tinggal diiris tipis saja kayak gini. Selain ada bawang merah, di sini aku juga pakai 3 siung bawang putih. Kemudian sama ini diiris juga ya.
Kalian mau digeprek silahkan, mau diulek silahkan. Nah di sini biar cepet aku diiris saja. Nah kalau udah beres, di sini aku pakai cabai. Nah ini cabai rawit 5 biji, tapi ini pedes banget. Jadi nggak usah terlalu banyak. Kemudian tinggal dipotong-potong aja kayak gini ya. Kalau kalian gak suka pedas boleh di skip. Kalau lebih suka banyak cabenya boleh ditambahin. Selanjutnya di sini aku udah panasin wajan. Kemudian aku mau tuangkan 3 sendok makan kurang lebih minyak gorengnya. Nah kalau udah panas, ini aku mau tumis dulu pertama si bawang putihnya. Kemudian disusul sama bawang merah. Nah ini kayak gini. Kemudian dioseng aja ya sampai setengah matang dulu. Nah kalau udah berwarna kecoklatan sedikit, masukkan juga si irisan cabenya ya kayak gini. Kemudian ditumis sampai dia harum, sampai dia matang. Kalau bumbunya udah harum, warnanya udah kecoklatan si bawangnya. Di sini aku mau tambahin bumbu ya, bumbu penyedap. Nah ini simple ya, cuma kaldu bubuk, kemudian garam sedikit, saus tiram. Nah ini aku juga pakai kecap, kemudian merica. Kalau suka gula pasir, tambahin gula pasir. Nah ini diaduk aja sampai tercampur merata, kemudian ditumis. Untuk apinya ini pakai sedang aja ya, jadi jangan terlalu besar-besar, nanti dia cepat mengkaramel karena ada kecapnya. Untuk selanjutnya di sini aku mau tumis dulu si baksonya, biarkan dia agak sedikit kering ya. Karena di sini aku nggak pakai air sama sekali. Nah ini kayak gini dioseng-oseng aja. Nah kalau udah sedikit kering ini dimasukin si kacang buncisnya. Nah kenapa nggak pakai air? Karena buncisnya mengandung air, jadi airnya dari buncis saja ya. Nah ini kayak gini, diaduk-aduk aja sampai dia tercampur merata. Nah karena udah dibumbuin, di sini aku mau masak si buncis sama si baksonya sekitar 5-7 menitan. Pokoknya si tekstur buncisnya masih crunchy tapi udah matang gitu. Nah diaduk-aduk aja kayak gini. Ini simple banget tapi bumbunya meresap. Nah diaduk-aduk aja kayak gini sampai tercampur merata. Kalau kalian enakan yang berkuah, silahkan ya tambahin air. Kalau di sini enggak. Jadi si bumbunya lebih menempel sama meresap gitu kalau nggak pakai air. Nah ini menunya sat-set banget. Pasti kalian ada stok bakso di kulkas. Apalagi yang punya bocil ya pasti nyetok bakso ataupun kayak sosis. Nah kalian boleh ganti sosis kalau nggak ada bakso ya. Ini serius enak banget. Jadi ini tinggal dikoreksi rasa, kemudian siap disajikan. Ini makan bareng keluarga, menu ini aja udah enak banget, tinggal pakai kerupuk ya kalau aku. Nah ini tinggal dipindah ke piring saji, kemudian siap disajikan. Oke terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe, kemudian aktifkan loncengnya supaya nanti ada notifikasi baru dari Chef Kitchen. Kalian langsung nonton dan share jika videonya bermanfaat. Kita ketemu di lain video, di lain resep. Tentunya resep-resep mudah ala aku, ala Chef Kitchen. See you next video and happy cooking.